Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Mandala TV dalam acara Mandala Talk. Seperti biasa, kita akan membahas berita-berita viral minggu ini bersama dua teman saya, Kang Azmi dan Kang Andri. Oke Kang, seperti biasa nih, banyak berita-berita viral di belakangan ini, terutama soal anak dari Bapak Presiden. Jadi kan kemarin kan beliau ketika demo beliau pergi ke Amerika menggunakan jet pribadi. Sampai sekarang nggak pulang sih Kang. Iya. Tuh gimana coba? Gara-gara roti kayaknya. Iya. Murah banget roti 400.000. Oh gitu ya. Menurut Anda gimana? Ya menurut saya itu hal yang tabu, maksudnya kenapa bisa hilang gitu ya, atau jangan-jangan dia ikutan audisi GTA gitu. Kan ada yang jet pribadi ke laut hilang gitu ya, saya tuh mikirnya gitu, dia tuh ikutan audisi GTA. Nge-cheat gitu. Jadi di sananya pakai cheat polisi takut biar nggak dicari sama polisi ya gitu. Tapi menurut Anda roti 400.000 murah gak? Kalau saya pribadi mahal sih ya. Karena 400.000 itu kalau dibeliin mie gacoan dapat berapa itu? Sama roti 2.000-an bisa dikasihin ke fakir-fakir miskin yang membutuhkan gitu. Bisa dikirim ke Palestina ya? Bisa gitu. Pakai jet pribadi itu juga. Iya benar. Jadi dia sekalian perang di sana. Bapak meninggal di sana juga ya? Iya kan, setidaknya meninggal dalam keadaan syahid. Kira menghilang kemana tuh? Ya cuman mungkin menurut saya karena dia tuh udah punya firasat kan, rakyat tuh waktu itu demo karena usia apa yang mau calon gubernur itu kan yang minimal 30 tahun. Jadi calon dia wali kota. Wali kota iya. Jadi daerah. Jadi dia tuh punya firasat tuh kayaknya korban amukan massa kayaknya ke saya deh. Jadi cari aman aja. Cuman yang salahnya itu istrinya yang ngeposting ya. Flexing. Iya flexing ya. Dia kan Yang bau ketek itu. Iya benar. Oh gitu. Katanya bau ketek. Oh benar. Waktu pernikahan kan dia pakai baju adat Jawa. Kan iya. Ininya Jadi bau kunyit ya. Jadi kata saya mah mungkin meskipun dia menghilang kan kabar terbarunya dia tuh udah kembali ke Indonesia. Iya, dia sempat muncul di kantor PSI. Iya, tapi benar. tetap tidak mau diwawancara. Iya, itu tuh posisi lagi sakit gigi kayaknya. Mas gimana? Gitu ya kayak nggak mau ngomong gitu. Padahal wartawan udah nungguin dari pagi. Iya. Ya menurut saya mah gitu. Jadi meskipun dia ke luar negeri ya tugas utama kayak KPK atau pihak hukum di Indonesia harus tegas dong. Jadi jangan pandang bulu meskipun dia anak presiden ya harus diusut juga gitu. Dugaan gratifikasi. Iya, pesawat jetnya itu. Iya benar gitu. Jadi menurut saya harus diusut sesuai hukum yang ada. Jadi jetnya itu dapat dari mana? Masa kan dari hasil Jualan pisang goreng, padahal kan pisang gorengnya udah bangkrut. Iya. Tapi beliau sebagai ketua partai kan. Iya benar. Giveaway mungkin. Giveaway benar. Yang itu yang di Instagram itu. Apa gitu? Tag 3 temanmu katanya. Oh dapat gratis jet pribadi gitu ya. Tapi ada yang belain Kaisang juga. Siapa tukang kemarin itu katanya nggak apa-apa kok, banyak juga masyarakat yang pakai jet pribadi. Masyarakat yang mana? Iya benar kan, masyarakat kelas atas juga ya. Karena kan banyak yang mengkaitkan juga Kaisang sama Paus kan, kayak kesederhanaannya. Masa pemimpin Katolik dunia aja pakai pesawat komersial, masa dia betul. Ya mungkin harus diusut juga itu harta-hartanya, karena kan dia bisnisnya dari mana gitu kan. Pisang. Ya kan udah bangkrut. Gini weh logikanya. Itu kakaknya Markobar. Butuh berapa ratus pisang buat dapet jet pribadi dah. Se-Bandung, se-Indonesia ngantri nggak akan mungkin gitu kan ya gitu. Gacuan aja yang ngantrinya di DU sampai Simpang Dago nggak mungkin kebeli gitu. Apalagi ini gitu kan. Habis kasihan. Iya Dia gitu. nggak bisa mukul-mukul di pohon pisang. Iya benar, karena pisangnya udah ditebang sama Kaisang. Ya kata saya harus diusut lah. Jadi kayak dia itu kan anak presiden itu harus jadi panutan kan. Pak Jokowi itu dulu dikenal dengan masuk dorong-dorongnya. Bahkan kan merakyat, Pak Kaisang juga harus merakyat. Padahal kan Kaisang juga sebelum-sebelumnya dikenal dengan orang yang rajin sholat Jumat dan pantas jadi gubernur. Oke, yang selanjutnya Kang, yang lagi rame di Jakarta, Pilgub DKI sedang hangat sekarang. Kemarin Kang Emil sudah mulai berkampanye mungkinnya. Beliau mengkampanyekan bahwa akan membuat mobil curhat keliling. Mobil yang akan keliling Isinya psikolog. Di Bandung ada kan, tapi nggak jalan ya, atau di Jakarta. Menurut Kang gimana Kang? Saya
gini ya, kita tahu Jakarta tuh macet. Orang di sana tuh gampang stres gitu ya. Contohnya saya waktu pernah tinggal di Jakarta, pas belok, balik padahal orang tencana naon gitu kan ya. Kok Jadi bisa bahasa Sunda orang Jakarta? ya orang dia merantau ke Bandung. Orang Bandung Merantau ke Jakarta. panggil gitu. Ya cuman menurut saya mah karena di sana gampang macet gitu ya, keburu stres logikanya ya. Nanti mending mobil keliling suratnya gimana ya? Psikolognya stres kan? iya stres, psikolognya stres. Jadi psikolognya nyampein warga, jadi kayak sales door to door gitu. Psikolognya Atau Dia kan mobil keliling, dalamnya psikolog macet, psikolognya stres, nggak mau keliling, terus nyuruh warga yang keliling. tapi warga Jakarta ini 10 juta, Tri. Iya benar. Emang bisa kecapai gitu di Bandung aja gak jalan? Iya benar ya. Kita harus butuh berapa juta psikolog gitu ya. Karena untuk menangani stres warga Jakarta nggak butuh satu psikolog, kayaknya satu warga yang stres psikolognya harus 10 gitu. Karena stresnya macam-macam. Jadi kayak itu bukan solusi sih menurut saya. Solusinya lebih baik kayak ke misalnya kayak di TikTok live gitu. Jadi Pak Ridwan Kamilnya suruh live. Ayo dong warga Jakarta yang stres siapa gitu ya. Jawabannya dong gitu. Iya benar, kasih giftnya dong, cek kodamnya dong. Gitu lebih lucu ya. Karena beliau kan menciptakan diri sebagai selebgram lah. Iya benar kan ya, gubernur telegram gitu ya. Jadi kan kerjanya kelihatannya di Instagram aja. Jadi selain program mobil keliling, Kang Ridwan Kamil menjanjikan akan membangun rumah di atas pasar Dan stasiun. Kita gimana nih, Kang? Kebayang gitu lagi enak-enak naik KRL gitu ya, ada yang mandi dijemur gitu. Oh, airnya ke bawah. Iya gitu ya, jadi KRL-nya basah gitu ya. Jadi secara logika gimana itu? Kayak menurut saya secara logika nggak nyambung sih, karena kan KRL tuh saya pernah naik KRL penuh banget gitu. Kan otomatis bebannya banyak gitu ya. Apalagi di atasnya kebayang ada rumah. Ini tuh maaf konsep Di bawahnya. Di bawahnya ada rumah gitu. Jadi itu tuh konsepnya gimana? Apakah setiap stasiun KRL atau hanya KRL tertentu aja gitu? Nah itu hanya beliau dan Tuhan yang Ada banyak ini saya sebutin di stasiunnya nih. Contohnya stasiunnya, atau mungkin hanya berupa kampanye aja biar yakin. Tapi menurut saya Beliau sudah menjanjikan tuh. contohnya. Stasiun Manggarai, Duku Atas, Tanah Abang, Juanda. Dari 4 stasiun itu saya pernah ke Manggarai. Kan waktu itu saya pernah main ke Jakarta, itu kayak zombie banget. Semuanya penuh. Bahkan saya pengen nggak ngantri, harus ngantri juga. Bayangin gitu. Misalnya saya waktu itu pengen ngantri keluar. Aduh males banget pengen ngantri. Pas saya keluar dari antrian, antri juga kan nggak pengen ngantri gitu. Saking banyaknya manusia gitu ya. Jadi Tapi tujuannya mungkin mulia, Ya. khusus nuzon lah, Iya, itu- Kang Emil itu. Jadi yang rumahnya di atas stasiun, begitu keluar rumah langsung naik kereta gitu. iya pakai parasut gitu zing gitu. Nggak pakai tali gitu ya. Flying fox gitu ya. Yang di atas pasar bisa langsung belanja ke bawah gitu. Mungkin tujuannya biar kayak zonasi mungkin ya, kayak misalnya kita kerja di area sana nih, jadi rumahnya harus di sana juga. Jadi nggak harus kan warga Jakarta tuh kebanyakan misalnya rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta. Jadi mungkin tujuan utamanya gitu ya. Nah jadi pertanyaan saya itu apakah dalam seandainya Pak Ridwan Kamil kepilih, apakah itu bisa terwujudi? Karena Pak Ridwan Kamil juga di Jawa Barat, janjinya tidak ditepati. Contohnya yang underpass Cibiru. Waduh. Iya benar ya, underpass Cibiru yang bikin kita jadi underground. Bawahnya pengen moxing gitu ya. Terus kereta apa yang dulu sempat dipajang di stasiun? Oh iya dulu. Di stasiun di alun-alun. Iya. Kepalanya aja. Ya mati ya kan di Instagram banyak netizen Jawa Barat juga ngomen tong percaya hoax ke bypass Cibiru ge can di kucumpuna kok di ieu cenah gitu kan ya gitu. Karena kan bypass Cibiru dibandingkan rumah itu lebih gampang bypass Cibiru ya. Dan lebih urgent. Iya lebih urgent. Ya kalau rumah itu urgennya apa gitu ya. Kecuali rumah itu dipendeng ke IKN baru urgent. Nah, ini ada kabar juga. Pembangunan rumah itu adalah permintaan langsung dari Pak Prabowo. Kata Pak Ridwan Kamil, karena Pak Prabowo ini sangat sayang dengan rakyat kecil.
Oh, maksudnya pembangunan rumah yang di Jakarta itu. Ya, Prabowo pengen di Jakarta dibangun banyak rumah, tapi udah gak ada tanah. Gimana logika? Ya benar ya. Kan udah gak ada tanah. Harus pikir-pikirin lagi, takutnya pembangunan itu terjadi dipotong dari pajak rakyat. Betul. Kan ada kemarin isu-isu yang tapera itu tuh. Iya kan. Tapi kayaknya nggak jalan. Iya, takutnya gini. Itu kan kayak rumah itu, ya udah rumah mah nggak harus dibangun juga gitu. Ya intinya masyarakat Jakarta banyak yang meragukan lah. Jadi Iya, meragukan. Pak Kang Emil ini kan Iya. saking meragukannya, saking tidak sukanya banyak warga Jakarta ke Kang Emil. Waktu dia datang ke Haul Mbah Priuk, Iya. disurakin. Oh benar ya. Turun. Ada apa? Anis. Ya, Turun, Anies. Siapa itu? Anies. Priok bukan politik. tapi maaf saya kurang update berita itu, tapi dia disorakinnya karena ngomong apa atau pas naik aja langsung disorakin? Mau sambutan aja. Oh sambutan aja enggak? Dia datang sambutan Langsung disorak. warga bereaksi gitu, Anies. Oh gitu, kira Kita ngomong kasih suara ya tapi ngomong gitu gaya. ya. Priuk identik dengan kota Jakarta. Iya, benar, ya. Sosok Jakarta ini yang datang bukan orang Jakarta kan. Iya, Bandung banget Ini ya. Jawa Barat dan Bandung. Mbah Priuk identik dengan 212. 212 ya. Oh yang demo Ahok kemarin ya. Anies Baswedan. Oh iya benar. Pak Habib Rizik. Tapi kasihan juga Kang Emil kan disurakin Iya. gitu ya. Takutnya Iya. beliau depresi juga, stres juga. Nanti mobil curhat keliling tuh nggak. Buat beliau, Buat beliau karena disoraki ya. beliau. Iya benar ya. Tapi ngomong-ngomongin Pak Ridwan Kamil, menurut saya dia kan disorakin gitu, tapi ada yang lebih disorakin lagi pas debat kemarin. Iya betul, wah, itu sangat panas sekali. Iya. Rocky Gerung. Iya, Rocky Gerung suka ngegerung. Tapi kita terlihat bahwa lawan bicaranya terlihat dia tidak punya argumen yang kuat terhadap apa yang disampaikan Rocky Gerung sampai menyerang pribadi. Iya benar. Padahal Rocky Gerung kan udah nolak ratusan cewek ya. Karena mungkin dia sukanya cowok. Iya benar. Rocky Garang jadi nah. Siapa namanya? Stefanus siapa? Sylvester gitu. Ya, Sylvester ya. Ketua TKN pemenangan Prabowo Gibran. Oh iya benar, yang kemarin yang sempat ngebela jet pribadi Kaisang juga kan. Iya, Projo. Cuma menurut saya ya Sylvester kalau Matutina. seperti Mas Tutina. Cuma menurut saya kalau kan itu kan tampil di TV nasional, otomatis kita tuh sikap tuh harus dijaga. Betul. Apalagi jangan sampai main fisik itu dan kata-kata kotor. Menurut saya itu kayak anak kecil debat siapa terbaik antara Messi dan Ronaldo aja gitu ya. Messi Ballon d'Or ya 8, Ronaldo 5 gitu. Jadi dibawa-bawa Piala. Jadi kayak debatnya nggak etis. Coba lebih menguasai ilmunya gitu. Karena kan kita yang nonton sebagai anak muda, masa sih orang tuanya gini, apalagi mau ngasih contohnya gimana gitu menurut saya. Tapi kemarin kan banyak juga nih Kang di sosial media bertebaran informasi tentang beliau, ternyata profil Iya. beliau itu bertebaran nih di sosmed. Iya. Salah satunya bahwa beliau adalah lulusan universitas yang kampusnya sekarang sudah tidak ada ternyata Kang. S1 hukum. Lulus 2020 kalau nggak salah, tapi sekarang kampusnya sudah tidak ada. Untung nggak ada ya, kalau ada nggak mungkin ada yang daftar. Malu-maluin. Malu-maluin perusahaan. Cuman yang sangat saya sayangkan tuh kata-katanya kayak apa aja. Mencerminkan bahwa beliau adalah akademisi. Iya, kalau misalnya Tidak mencerminkan beliau adalah akademisi, tapi mencerminkan beliau adalah projo. Jo, iya. Yang penting gonggong dulu. Iya, ngomong dulu ya. Berarti selanjutnya itu ada tindakan hukumnya nggak atau hanya sanksi sosial aja? Sanksi sosial. Maksudnya dari bulian netizen aja ya, masa debat gitu sih gitu ya. Bahkan ada yang ngomong mending di blacklist aja dari TV gitu ya, mending debat aja sama anak PK gitu, ada yang ngomong gitu. Ngomong-ngomong soal TV, Kemenak minta ke stasiun televisi untuk mengganti azan maghrib dengan running text. Kan bisa masih berlangsung nih. Iya. Kan maghrib tuh adan, Iya. diganti pakai running text. Menurut Andri gimana? Ini Apakah mayoritas harus mengalah pada minoritas? Karena jujur bagi saya itu kan kayak kita tuh kayak menerapkan prinsip toleransi gitu ya. Mungkin cuman satu waktu aja kan, satu waktu aja nggak seterusnya ya. Menurut saya lebih baik mengalah aja. Karena kenapa sih harus dipermasalahkan?
Karena sebelum-sebelumnya yang mempermasalahkan suka sholat enggak ya? Itu jadi pertanyaannya. Iya. Ya, kenapa hal yang kayak gini jadi kayak agamis banget gitu? Karena kan masyarakat kita di rumah-rumah saya aja contohnya pas azan, ayo kita sholat, kalau sabatang deui gitu ya. Jadi kayak gini tuh kayak kenapa sih dipermasalahkan? Beliau berpesan juga ke Pak Jokowi bahwa keributan yang terjadi di Indonesia gara-gara pemerintah memaksakan visi mereka katanya gitu. Iya benar, harusnya Pak Jokowi itu di sana tuh langsung diruqyah gitu. Biar sadar. Karena beliau sudah selesai sebagai pemerintahan, jadi menghina-hina pemerintahan dulu. Dalam hati Pak Jokowi, oh ini mah nyindir ya. Tapi udah kandel banget. Iya, ya Allah. Jokowi makan. Iya. Satu lagi sedikit. Ex-presiden Korea Selatan betul, saya sedang hangat jadi tersangka karena carikan kerja untuk menantu. Waduh. Tersangka suap gara-gara cari kerja buat menantunya. Padahal di Indonesia cari kerja buat menantu, buat anak, cucu, cicit, cecet. Gak apa-apa, gak jadi tersangka gitu. Gimana? Mungkin harus belajar di kita sih ya. Karena kita tuh gak perlu pinter, berarti ordal yang penting. Kok bisa-bisanya orang Korea jadiin tersangka presidennya ya? Iya, aneh orang Korea tuh terlalu jujur gitu. Jadi kayak mending di kita lah segala sesuatu bisa gitu. Kata-kata hari ini ada ya? Kata-kata hari ini yaitu tetap semangat apapun yang terjadi, karena pilihan kalian ya ialah pilihan hak kita juga. Cukup ya Kang, hari ini kita membahas berita-berita viral minggu ini. Kita bahas lagi minggu depan dengan berita-berita viral yang lainnya. Jangan lupa terus tonton YouTube Mandala TV dan jangan lupa baca koran mandala.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.